Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Rambutku jelek banget. Ini ya. Ngeluh aja gue kalau nggak Terus, rambut gendut. Terus dia nggak percaya kalau gue bilang itu nggak apa-apa gitu. Oh tadi juga, tapi sebetulnya yang seru itu adalah pada saat lo bilang, kok mulai ada uban. Gue bilang itu keren, kayak highlight gitu. Secara gue belum pernah di rambut sama sekali, emang gue nggak mau sih. Anyway, kita mau bahas apa? Kita bahas tentang pasangan yang berpindah orientasi. Nah, oh iya banyak ya itu. Banyak. Nah, ini ada kasus satu, ada seorang cowok yang umurnya pada saat itu umurnya sudah sekitar 30, hampir 40 lah, 37-an gitu ya. Dan belum menikah sehingga si orang tuanya gelisah udah segala macam bla 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 bla, ada 35-an enggak salah. Gelisah bla 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 bla, akhirnya disuruh kawin lah. Padahal semua orang juga tahu, teman-temannya tahu bahwa dia he's gay gitu. Sampai kemudian ketika dia lagi reunian, lupa reunian SMP atau reunian SMA lah gitu, terus siapa ketemu sama seorang perempuan yang juga masih single, akhirnya dilamar lah tuh perempuan, akhirnya mereka menikah. Dan ya pernikahannya sudah berlangsung sekarang ini mungkin sekitar 15 tahunan lah gitu, dan baik-baik aja gitu. Nah cuma semua teman-temannya itu selalu bilang, ini ngapain sih pakai kawin segala gitu, orang dia tuh kan nggak bisa lagi sama perempuan gitu, kira-kira gitulah ceritanya. Nah terlepas dari itu, si laki-laki ini juga tidak pernah coming out, tidak pernah bener-bener bilang bahwa I am a gay gitu, nggak pernah. Tapi ya teman-teman dekatnya tahu lah bahwa dia sebenarnya dia adalah gay disorientasi. Dan dia juga bahkan, dan si istrinya juga kayaknya juga nggak ngerti area itu gitu, sehingga dia juga membolehkan ketika suaminya tuh suka ngajak pulang, ngajak nginep sahabatnya dia katanya yang emang udah lama, dan yang semua orang juga bilang itu mah pacarnya gitu, karena si sahabat itu cowok kan yang suka diajak ke rumah, tapi istrinya nggak tahu. Itu satu cerita berikutnya lagi ada yang pasangan suami istri menikah, sudah punya 2 anak, yang di kemudian hari akhirnya diketahui bahwa si suaminya bisexual, jadi dia juga selingkuh sama cowok. Kemudian cerita yang satu lagi adalah yang perempuannya ya. Jadi yang mana sih? Oh iya. Perempuannya kan. Perempuannya justru yang lesbian ya. Cuma karena udah berumur juga, dipaksa sama orang tuanya nikah, yang tadinya dia punya pacar sama-sama perempuan, udah akhirnya dia nikah. Tapi dalam perjalanan pernikahan akhirnya dia sembuh. Ya maksudnya sudah tidak lagi membina hubungan dengan sesama perempuan. Dan kemudian dia punya anak soalnya kan. Itu. Terus tapi emang ini nggak sih Nil, relate nggak sih sama, kan survei sekarang perempuan itu laki-laki sekarang lebih banyak. Ya kan, kalau dulu kan perempuan lebih banyak kan. Begitu perempuan lebih banyak itu makanya jadi alasan poligami, punya satu laki-laki bisa 3 atau 4 istri gitu. Karena populasi perempuan lebih banyak di Indonesia. Kalau sekarang kan enggak. Surveinya gue juga baru tahu belum lama. Surveinya laki-laki lebih banyak, walaupun bedanya cuma 0,4% atau 4% gitu ya, gue lupa. Tapi ya akhirnya akan jadi sama juga kalau ternyata di antara populasi laki yang lebih banyak itu isinya gay. Iya. Kan akhirnya jadi sama aja. Gue pernah cerita sama lo deh. Gue tuh pernah punya temen ganteng banget. Ini kita nggak bahas tentang orientasi seksualnya itunya, dan kita nggak bahas boleh atau tidaknya ya, karena ranah kita nggak bahas ranah agama karena nanti jadi patah obrolan kita. Tapi kasihan nggak sih para perempuan yang normal kemudian nyari laki akhirnya jadi susah karena itu gitu kan. Ya itu kan gini, sebetulnya kan baliknya ke pertanyaan bahwa cute deh ini pasangan. Jadi balik lagi kayak ke pertanyaan, ketika kita menikah apakah kita sudah sungguh-sungguh kenal dengan pasangan kita? Apakah kita menikah karena sekadar menikah? Karena untuk yang cerita pertama itu, yang pada saat
seorang laki-laki yang kemudian dipaksa kawin sama keluarganya dan dia di sebuah acara reuni ketemu sama temennya dia perempuan yang masih single. Kalau gue ngelihatnya pada saat gue tanya kenapa kalian menikah, ya kan udah sama-sama cukup umur. Kan menikah bukan masalah sama-sama cukup umur gitu. Menikah itu kan masalah melakukan berkongsi untuk melakukan perjalanan hidup bersama gitu. Bukan masalah umur-umuran gitu loh. Jadi artinya kan yang paling minimal deh biasanya menikah karena saling jatuh cinta. Iya. Artinya ini kan emang karena kebutuhan status. Betul. Kan bahaya kan? Bahaya ya. Kasihan kalau ternyata perempuannya justru memang perlu status tapi perlu rumah tangga. Iya, dan mungkin juga dia udah jatuh cinta juga mungkin gitu. Sementara yang laki-lakinya perlu status karena justru untuk menutupi status orientasi dia. Iya. Kan itu kasihan perempuannya sih menurut gue. Lagi-lagi nggak fair kan? Kalau itu kan masalah fairness lagi. Kalau gue sih ngeliatnya kita nggak ngebahas orientasi seksual lo gitu, tapi lo fair apa enggak sama orang yang lo ajak hidup bareng gitu. Kan harus fair gitu. Ya ini kami karena ini podcast tentang pernikahan dan perempuan ya justru kami ngingetin perempuan untuk betul-betul ngelihat ya kita screening lah pasangan buat kita hidup bareng gitu. Apa yang akan terjadi dengan karakternya dan lain. Karena sebenarnya balik lagi ada yang narasumber yang perempuannya justru yang bisex, perempuannya yang lesbian. Kemudian dia nikah dengan laki-laki yang sangat normal, laki-laki yang biasa-biasa aja gitu. Kan kasihan juga. Iya, gitu. sama aja. Gitu. Masalah ini masalahnya sama-sama fair apa enggak gitu. Karena kawin kan bukan buat bercanda gitu, bukan buat gue udah kawin gitu. Terus kenapa gitu. Kalau gue sih gini, gak sih Nil, ada juga orang yang gue kenal yang tadinya gay kemudian nikah. Dan emang dia stop. Jadi dia kelarin dulu dirinya. Gue stop jadi gay karena ini nggak boleh, apapun alasan kenapa nggak bolehnya, gue stop jadi gay karena tadinya dia tuh bukan sekadar gay sih, tapi dia bisa sama perempuan juga. Cuma dia memang bisex, tapi dia memang lebih milih laki. Kemudian dia stop. Dia benar-benar dia stop. Keputusan dia putusin dia sebelum dia ketemu sama si istrinya. Dan kemudian dia menikah. Sampai sekarang alhamdulillahnya lancar dan jadi happy gitu. Bukan karena status ya. Bukan karena lari juga. Bukan karena lari, bukan karena status, dan bukan karena usianya udah matang. Bukan. Tapi karena dia mau stop hidup yang menurut dia nggak benar. Kemudian dia putusin untuk berhenti. Selang berapa lama dapatlah istrinya itu, dan sampai sekarang baik-baik aja gitu, happy. Gue sih ngeliatnya happy aja gitu. Kita tuh sekarang ini kayaknya sebagai orang dewasa ya, kita kayaknya perlu jejak dalam artian gini, kita perlu ngeberesin diri kita dulu. Kenapa? Karena dunia ini tuh sekarang udah agak out-outan. Betul. Sekarang ini gue baru aja denger bahwa anak-anak SMP sudah ada yang melakukan hubungan seksual. Ada yang SD. Ada yang hamil. Astagfirullah. Maksud gue itu kan gue juga nggak bisa dengan sembarangan bilang emaknya kemana, nggak bisa. Tapi memang pasti dia nggak kepegang. Dan belum tentu orang tuanya paham tahu, karena itu misalnya pulang sekolah main apa segala macam gitu kan. Explore kan anak-anak itu kan explore sekarang. Dan sekarang ini informasi itu udah ugal-ugalan di genggaman. Kita tuh bener-bener, jadi gini, kita nggak bisa kontrol apa yang ada di genggaman anak-anak. Jadi orang tua tuh emang lebih struggle dibanding orang tua zaman dulu ya. Cuman yang kita bisa kasih adalah nilai. Nah, untuk bisa ngasih nilai yang benar adalah kita juga ngejalani nilai itu. Betul. Kita harus kasih contoh. Nah, kalau untuk bisa ngejalanin nilai itu dengan benar, berarti kita juga mesti beres sama diri kita. Karena kunciannya di situ kan. Iya, itu makanya kita mesti kelar sama apa yang terjadi di rumah tangga. Sebelumnya ya, maksudnya dengan orang tua ada apa sih, tapi ya kayak gitu-gitu kadang-kadang kan nggak sadar nih. Ada orang yang justru baru tahu dan baru sadar setelah udah berumah tangga lama, terus untung pasangannya emang sekuat itu untuk ngadepin luka-luka si suaminya, ya kan? Dia dapat pasangan yang mandiri, yang kuat, punya suami yang sebenarnya punya luka masa lalu yang dia nggak sadari. Pola asuh dan lain-lain gitu dari orang tuanya juga sebenarnya sangat baik gitu kan ya, tapi kan mereka nggak sadar sama pola asuhnya gitu. Untung dia dapetin istri yang sekuat itu.
Coba kalau enggak, Ya. ya kan? Itu ya udah lama. Udah lama, oke. Itu deh kawan-kawan perempuan. Jadi intinya adalah selesaikanlah diri kita, baru kita jalan berdampingan dengan orang lain. Karena kasihan kalau orang yang kalian pilih itu nggak sekuat itu, gitu. Ya. Oke. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.